Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egan Evansa Yuda Amriel. Saya merupakan dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Jadi, saya merupakan salah satu pengajar di mata kuliah umum, mata kuliah kewirausahaan. Jadi, saya sedikit akan menyampaikan terkait masalah, apa yang saya ajarkan dalam proses pengajaran Tridharma, salah satunya adalah mata kuliah kewirausahaan. Karena saya, mengajar beberapa mata kuliah seperti kewirausahaan, kemudian pemasaran, ya, branding, dan juga manajemen UMKM dan koperasi. Baik, saya akan mengambil salah satunya adalah, di kewirausahaan. Kalau misal di apa yang saya ajarkan di sini, memang kalau untuk kontrak kuliah kewirausahaan sendiri, untuk bobot SKS-nya adalah 2 teori dan juga 1 SKS. Di mana ya mahasiswa akan, ada pertemuan ya 14 kali, baik itu secara online, atau secara daring maupun juga secara luring. Di mana bobot penilaiannya ini adalah, 60% adalah tugas kelompok. Karena apa? Karena mata kuliah kewirausahaan ini akan dinilai dari berdasarkan bagaimana mereka bekerja secara tim ya, atau secara kelompok. Kemudian individu 20%, UTS atau UAS-nya 20%, di mana minimal kehadiran adalah 80%. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk deskripsi singkat, apa sih, mata kuliah ini? Jadi, kalau kita berbicara masalah kewirausahaan, jadi konsep dasar kewirausahaan ini akan kita sampaikan bahwa apa sih sebenarnya kewirausahaan itu, kemudian fungsinya bagaimana, modelnya bagaimana, ya. Eee, karena memang harapannya apa? Harapannya adalah mahasiswa itu mampu untuk bisa berpikir secara inovatif, secara kreatif, kemudian mereka mampu menggunakan, resources yang ada, baik ya, baik, secara tim, baik secara finansial, maupun juga ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, ya. Dan tidak hanya sekedar mereka belajar terkait masalah teori ya, tetapi mereka harapannya apa? Mereka juga bisa praktek ya, menghasilkan produk-produk yang bisa mereka jual. Minimal mereka memiliki prototipe ya. Karena output dari mata kuliah ini, mereka bisa menyusun bisnis plan maupun juga model bisnis yang harapannya bisa diikutkan ke dalam kontes-kontes atau kompetisi bisnis ya, atau program kreativitas mahasiswa. Dan dalam proses pembelajaran ini juga, mahasiswa tidak hanya sekedar teori, tetapi juga praktek, dan harapannya mereka pun juga mampu untuk mengasah mental dan juga pola pikir mereka. Bahwa yang namanya, kita berbisnis, itu tidak hanya sekedar jualan atau kita, membuat produk, tetapi lebih dari itu. Baik, jadi untuk materi pembelajaran dalam, 1 semester itu, dalam 1 semester ya, dalam mata kuliah kewirausahaan, yang pasti awalnya kita, menyampaikan hal-hal yang basic sekali, apa itu kewirausahaan, sampai bagaimana mereka belajar untuk atau mencari ya peluang usaha atau ide bisnis. Dan ini biasanya saya selalu minta kepada mahasiswa, tugasnya mereka harus, eee, apa namanya, mereka perlu untuk keluar ya, keluar kelas, bahkan mungkin mereka bisa melihat di pasar, atau melihat di masyarakat sekitar, kira-kira apa sih peluang yang bisa mereka ciptakan atau peluang yang mereka ambil. Bahkan mereka pun juga perlu ya untuk saya tugaskan untuk bertanya kepada, orang-orang atau masyarakat sekitar, ya misalkan contoh nelayan atau petani, kira-kira mereka memiliki masalah nggak ketika mereka di bidang mereka. Nah, inilah pentingnya mereka, mahasiswa untuk brainstorming, memilih atau mencari peluang-peluang atau ide-ide bisnis yang ada, kemudian mereka mampu, eee, apa namanya, mereka mampu untuk memilah-milah, menganalisa dengan materi, feasibility study atau studi kelayakan bisnis, sampai akhirnya mereka menemukan, oke, ini adalah ide bisnis yang bisa, mereka gunakan untuk, mereka, praktekkan ya dalam mata kuliah ini. Kemudian materi yang lainnya seperti organisasi bisnis, branding, ya bisnis plan, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Baik, kemudian apa sih model pembelajaran yang kita lakukan? Memang harapannya apa? Harapannya mahasiswa ini belajar tidak hanya di kelas, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi mereka juga belajar bagaimana
bekerja secara tim, karena memang biasanya masalah-masalah yang ada itu sering, satu anggota dengan anggota yang lain, ada yang kerja, ada yang tidak, atau ada yang hanya sekedar numpang nama, ya tetapi mereka di sini memang diminta untuk bagaimanapun mereka harus belajar untuk bisa koordinasi satu sama lain, bisa bekerja sama satu sama lain, mampu untuk membagi-bagi tugas, ya. Karena nanti kita seolah-olah kita membuat tim ini adalah sebuah perusahaan, siapa CEO-nya, siapa, CMO-nya, CEO-nya, seperti itu. Dan mereka pun mampu untuk belajar untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang itu, ya. Mereka, harus masuk ke dalam lapangan, ya, masuk ke dalam masyarakat, masuk ke dalam market, jadi mereka mampu melihat, menemukan apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakat ini. Jadi, kurang lebih seperti itu model pembelajarannya. Kemudian metode-metodenya karena kondisi seperti ini kita blended ya, jadi kita, eee, ada waktu untuk luring dan juga ada waktu untuk daring, ya. Karena apa? Agar, kita pembelajaran ini juga bisa fleksibel, jadi mereka pun juga mampu untuk bisa berdiskusi satu sama lain, mampu untuk mengemukakan ide-ide mereka. Mereka juga mampu untuk, belajar berkomunikasi dengan teman-teman satu dengan teman yang lainnya, belajar juga untuk bagaimana mereka berkomunikasi dengan klien atau dengan konsumennya. Nah, banyak di sini ketika metode dan juga model pembelajaran dilakukan, mereka akhirnya menemukan banyak hal-hal yang bisa mereka dapatkan, yang sebenarnya, mereka tidak mereka dapatkan di dalam kelas. Jadi mereka mendapatkannya di luar kelas ya. Jadi misalkan ketika mereka dikomplain, ketika mereka mendapatkan saran atau masukan dari orang lain, ya ketika mereka mendapatkan kritikan, nah ini kan menjadi sebuah pembelajaran untuk mereka, ya. Kemudian saya pun juga, menggunakan baik itu video rekaman atau video conference seperti ini dan juga ceramah, dan yang pasti juga kita menggunakan project based learning di mana mereka membuat project ya, tadi minimal mereka memiliki prototipe atau lebih bagus lagi mereka sudah memiliki produk yang bisa dijual kepada masyarakat. Oke, jadi untuk sistem penilaiannya tadi yang saya sampaikan bahwa 60% itu adalah dari, tim ya, tugas kelompok. Karena ini bisnis, karena ini kewirausahaan, otomatis kita melihat dari bagaimana mereka mampu bekerja sama, oleh karena itu saya memang akan selalu melihat, mengobservasi mereka, ya bagaimana, eee cara mereka berkomunikasi, bagaimana keaktifan mereka, bagaimana hasil output mereka, baik itu output bisnis plan maupun juga penjualan, ya. Jadi tiap minggu itu saya selalu berikan tugas kepada mereka dan saya minta mereka untuk update ya progres-progres bisnis mereka. Dan biasanya sebelum UTS ya, itu, lebih banyak ke teori, misalkan praktek untuk membuat konten-konten, membuat Instagram, video, nah kurang lebih seperti itu. Namun setelah UTS biasanya mereka langsung bagaimana mereka membuat produknya, ya eksperimen berkali-kali sampai berhasil dan juga menjual produknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk, sistem penilaian yang saya lakukan. Nah, untuk interaksi antara saya sebagai seorang dosen dan juga mahasiswa, saya akan, melampirkan atau saya juga akan menggabungkan, salah satu video micro teaching yang saya lakukan kepada mahasiswa saya, mahasiswa kewirausahaan, melalui, daring ya. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat dan memang kontribusi saya ingin sekali bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, anak-anak muda, khususnya yang memiliki passion untuk memiliki bisnis sendiri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi wabarakatuh. oke, jadi pada pagi hari ini, kita akan memulai kelas kewirausahaan karena Anda masuk di, mata kuliah kewirausahaan G334 ya. Jadi pada hari ini ya saya akan
sedikit mereview ya tentang atau istilah sedikit memberikan gambaran apa sih sebenarnya kewirausahaan itu. Oke, di sini memang kelas G334 di sini ada 11 mahasiswa. Jadi mohon bagi kelas untuk bisa bekerja sama satu sama lain karena yang namanya kewirausahaan itu pasti nanti kalian akan membentuk tim dan akan, bekerja sama satu sama lain. Sehingga apa? Harapannya apa? Di kelas ini Anda tidak hanya sekedar belajar teori saja, tetapi Anda juga akan mempraktekkan. Minimal adalah apa? Output-nya adalah minimal Anda memiliki apa namanya, prototype, ya. Oke, jadi memang tujuan dari pembelajaran kewirausahaan ini, karena ini adalah mata kuliah umum, jadi di sini mahasiswa-mahasiswa ada, apa namanya, tidak hanya satu prodi, tetapi lebih dari satu prodi, lintas prodi. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa, tidak hanya sekedar memiliki ilmu tentang teori juga, tetapi bagaimana mereka mampu menciptakan peluang, ya. Karena nanti saya akan memberikan dalam waktu satu semester ini, saya akan memberikan, tugas-tugas yang di mana tugas-tugas itu Anda perlu, untuk melihat langsung bagaimana lapangan, situasi pasar bagaimana, ya, dan bahkan Anda mampu, bisa melihat bagaimana sih dari hulu ke hilirnya ketika kita ingin membuat bisnis. Gitu ya, dan nanti begitu juga nanti setelah UTS ya, harapannya apa? Harapannya Anda di sini menghasilkan produk atau jasa ya, yang sehingga bisa Anda jual ya, dan itu akan menjadi sebuah proses Anda ketika Anda bagaimana sih cara kita tuh komunikasi, bagaimana sih cara kita itu untuk bisa jualan produk kita ini, menawarkan produk ini. Termasuk juga di sini nanti Anda akan, belajar untuk bagaimana menyusun bisnis plan ya, dan membangun yang terpenting adalah apa, Anda mampu membangun karakter atau mentalitas menjadi seorang pengusaha. Oke, ya, saya ingin tanya nih ke Anda nih, kira-kira menurut, eee, nanti silakan ya Anda, apa namanya, sebutkan nama dan juga NPM Anda. Kira-kira Anda ini kan sudah, rata-rata semester 5 nih. Kalau menurut Anda, apa sih tujuan Anda kuliah? Waktu pertama kali Anda masuk UPN, terus, memilih prodi itu, kira-kira apa tujuan Anda kuliah? Oke, silahkan. Siapa kira-kira? Saya izin menjawab ya, Pak. Oke, dengan siapa ini? Saya mau Lydia Rintala, NPM 167 belakangnya. Oke, panggilannya? Lala, Pak. Oke, Lala. Gimana Lala, tujuan kamu kuliah apa nih? Iya, jadi tujuan saya kuliah yang pertama pastinya ingin memperluas dan menimba ilmu ya, Pak. Terus juga saya ingin memperluas relasi saya, bertemu dengan orang-orang yang berbagai uh, latar belakang. Dan spesifiknya uh, saya masuk ke prodi saya itu tujuannya saya ingin belajar berbisnis. Oke. Seperti itu. Oke, bagus Lala. Jadi beberapa tujuan Lala misalkan tadi mencari ilmu, mencari networking, termasuk juga ingin belajar bisnis. Oke, bagus. Yang lain kira-kira nih, siapa nih? Coba di sini saya lihat ada Nina, mana Nina? Iya, Pak. Oke, kalau Nina apa Jadi nih Nina? tujuan saya kuliah itu pertama mencari ilmu, lalu untuk menambah pengalaman-pengalaman seperti kayak kayak misal dikasih project gitu, Pak. Jadi kita tuh bisa menambah pengalaman untuk dunia kerja nanti, terus juga mempersiapkan bekal-bekal nanti untuk pekerjaan ke depannya gitu, Pak. Oke, ya bagus Nina. Jadi kalau Anda perhatikan masing-masing tadi Nina maupun juga Lala memiliki tujuan, bahkan tadi salah satunya juga tujuannya sama, ingin mencari ilmu, tetapi ada tadi hal yang berbeda. Misalkan tadi Nina itu untuk mempersiapkan dunia industri atau ketika dia setelah lulus kuliah. Nah, inilah ya, saya yakin pasti setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda, setuju ya? Orang punya tujuan berbeda-beda ketika dia masuk kuliah. Mungkin ada juga nih yang masuk kuliah tuh nggak punya tujuan, terus pokoknya yang penting saya ikut gitu kan. Yang penting saya semua disuruh sama orang tua saya untuk, apa namanya,
untuk bisa ikut kuliah, ya udah saya ikut aja lah, mau jurusannya manajemen kayak jurusan DKV, jurusan arsitek dan lain sebagainya, saya nggak peduli. Ada juga orang seperti itu kan, gitu kan. Nah, sama seperti itu ya, sama seperti halnya kita, itu contoh dalam kuliah, perkuliahan. Nah, sama halnya ketika kita membangun sebuah usaha, ketika kita dalam menentukan tujuan hidup. Nah, di sini nih yang, materi yang pertama ini yang salah satu hal materi yang penting dalam kita, menjalankan bisnis ya, atau dalam arti mata kuliah kewirausahaan ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting ya untuk Anda ketahui. Yaitu apa? Membangun karakter dan impian. Nah, coba kita lihat nih, ya kalau tadi kaitannya tadi tujuan Anda kuliah, nah sekarang saya yakin Anda hidup, ya kan? Anda dari kecil sekarang sudah masuk kuliah sebagai seorang mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaan, Anda sudah ada kebayang belum? Kira-kira setelah lulus kuliah itu mau kemana, gitu kan? Nah, inilah pentingnya ketika kita itu memiliki yang namanya impian atau dream, ya. Jadi impian itu ibarat seperti ini, Anda ada di UPN, terus kemudian Anda ingin ke TP atau Tunjungan Plaza. Terus Anda coba untuk, apa namanya, stop, taksi ya, gitu ya. Nah, terus kemudian, driver itu atau supir itu bertanya kepada Anda, "Mbak, Mbak mau kemana?" Gitu kan. Kalau misalkan ya Anda belum tahu tujuan Anda mau kemana, terus Anda jawab seperti ini, "Aduh Pak, terserah Pak, Bapak terserah mau bawa saya kemana," gitu kan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh driver itu? Apa kira-kira? Kalau misalkan ditanya oleh driver, kemudian Anda menjawab, "Waduh terserah, saya nggak tahu tujuan saya kemana, silakan Bapak antar saya kemana terserah Bapak." Kira-kira apa yang dilakukan oleh driver itu? Halo? Oke, coba Febrianti. Eee, iya, Pak. Oke, gimana Feb? Eee, Mungkin kalau menurut saya bakal dituruni, Pak. Bakal diturunin. Selain itu juga apa lagi kira-kira? Atau dibawa muter-muter keliling-keliling. Nah, kalau dibawa muter keliling-keliling, kira-kira biaya yang Anda keluarkan, yang kamu keluarkan kira-kira gede nggak? Iya, pasti besar, Pak. Pasti besar. Nah, itulah ketika kita tidak memiliki tujuan. Tapi berbeda ketika misalkan, "Mbak mau kemana?" "Oke, saya mau ke Tunjungan Plaza, Pak." Gitu. Apa yang akan dilakukan oleh driver tersebut? Pasti dia akan mengantarkan tujuan Anda ke Tunjungan Plaza. Nah, itulah mengapa impian itu penting. Jadi ketika apalagi kita hidup, kita tahu mau kemana nih tujuan kita, apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi impian apa? Impian adalah ambisi dari dalam manusia, diri manusia yang menjadi penggerak kita untuk bisa maju. Atau juga bisa dikatakan impian merupakan hasrat ya, yang menggerakkan manusia itu untuk mewujudkannya. Karena apa? Itu sangat berbeda ketika Anda memiliki impian dan ketika Anda tidak memiliki impian. Ketika Anda memiliki tujuan hidup, ketika Anda tidak memiliki tujuan hidup. Yang ada apa? Pasti akan sangat berbeda. Kalau kita misalkan, oke, saya pengen punya impian saya IPK saya 4 cum laude misalkan ya. Perfect pokoknya. Otomatis apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda akan melakukan apa? Anda akan belajar lebih giat ya. Anda apa namanya? Anda akan mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk impian. Jadi impian itu apa? Akan menjadikan motivasi Anda untuk bertindak atau untuk action, ya. Nah, apalagi dalam kita menjalankan bisnis. Bisnis itu ya, pasti kita berbicara kok bisnis itu ya akan naik dan turun gitu ya. Jadi ketika Anda, turun kondisinya, Anda tahu apa nih motivasi, saya harus untuk memperjuangkan bisnis saya, sehingga saya bisa harus mau nggak mau saya harus sukses. Nah, itu ya contoh dari impian. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa impian itu merupakan sumber energi ya. Jadi, menjadikan motivasi Anda sehingga Anda untuk bertindak. Jadi ada salah satu buku yang, sangat bagus sekali dan saya rekomendasikan kepada Anda, contohnya, bukunya adalah Law of Attraction dan The Secret. Jadi di situ me mengatakan bahwa memang ketika kita, dalam kehidupan kita ya, kita memang harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Biar apa? Biar kita bisa merasakan ya.
Ya, jadi kita ada kayak semacam wah semangat, timbul semangat lah ketika kita memiliki atau kita tahu tujuan kita tuh apa, impian kita tuh seperti apa, gitu ya. Oke ya. Nah, oke ya, untuk materi hari ini ya tugas untuk Anda adalah Anda mulai untuk membuat yang namanya dream book ya. Jadi dream book itu apa? Dream book itu buku impian yang di mana nanti saya minta Anda untuk menuliskan ya peta impian Anda. Minimal adalah Anda menuliskan 100 impian Anda. Ya, jadi pastikan juga ketika Anda menuliskan 100 impian Anda, ya Anda penting sekali untuk memvisualisasikannya. Caranya gimana ya? Anda bisa cari gambar di internet, cari foto-foto, kemudian Anda tempelkan di dream book Anda. Kenapa sih Pak harus ada visualisasinya? Nah, ini memang ada sebuah riset di mana memang ketika kita memiliki visual ya, visualisasi ketika kita memiliki impian itu akan menciptakan motivasi lebih besar ketimbang hanya sekedar tulisan atau hanya sekedar apa istilahnya? Ya ngawang-ngawang ya, kita nggak punya dream book. Nah, seperti itu. Oke ya. Sejauh ini tugas ini atau materi ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelas G 334. Oke, cukup jelas ya untuk materinya ya. Baik ya, jadi untuk tugas ini saya minta Anda untuk deadline-nya adalah 2 minggu. Ya, jadi penting sekali untuk Anda mulai merencanakan impian-impian Anda. Karena apa? Dalam kita menjalankan bisnis tadi, ya kita butuh yang namanya impian. Jadi tahu motivasi kita apa menjalankan bisnis, kenapa harus kita perjuangkan, gitu ya. Kemudian apa namanya? Nanti kita juga akan melihat materi-materi yang lain bagaimana kita akan mencari peluang bisnis. Kemudian apa? Kita akan belajar tentang model-model bisnis, ya, membuat bisnis plan, BMC, Business Model Canvas, ya, sampai bahkan Anda nanti akan praktek bagaimana caranya untuk jualan kepada market Anda. Baik ya, saya rasa cukup. Mungkin ada 1 atau 2 penanya, silakan. Khairunisa atau siapa ya di sini kelas ini ya? Ananda? Dia? Baik ya, kalau saya rasa kalau misalnya dirasa tidak ada, saya rasa cukup sekian. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.